Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya, nikmat sehat, terutama nikmat iman, nikmat Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan menyimak literasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pemuda-pemuda pada zaman Nabi yang berjuang bersama dengan Nabi dalam dakwah dan jihad. Pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang sahabat Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya. Seperti yang kemarin dikisahkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi Usamah sejak kecil sampai beliau dewasa. Ya. Nabi sangat mencintai Usamah karena Usamah memang tumbuh besar di lingkungan Islam yang suci. Ya. Sama seperti Ali bin Abi Thalib, ya. Usamah bin Zaid itu berada di lingkungan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW meraih Usamah lalu meletakkannya di salah satu paha beliau. Ya, ini kisah bagaimana kecintaan Rasulullah SAW dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW terhadap Usamah. Rasulullah SAW kemudian meletakkan Husain bin Ali di paha yang satunya lagi. Lalu Rasulullah SAW mendekap keduanya ke dada beliau sambil mengucapkan, "Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya ya Allah." Begitu ya. Jadi di paha kiri dan kanan Rasulullah SAW pada saat itu diletakkan Husain bin Ali, artinya cucunya dari Ali bin Abi Thalib, dan Usamah, ya, seperti itu. Kemudian dikisahkan lagi suatu ketika Usamah tersandung kusen pintu hingga ia menyebabkan dahinya terluka dan darah mengalir dari lukanya. Nabi SAW ketika itu melihat dan memberikan isyarat kepada Aisyah radhiyallahu anhu agar mengusap darah dari wajah Usamah. Ya. Tapi Aisyah lemah, atau artinya tidak tega melihat darah. Ya. Jadi tidak tega melihat darah dan tidak tega melihat Usamah berlumuran darah di wajahnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghampiri Usamah dan menghisap lukanya, ya, menghisap lukanya di dahi Usamah, kemudian memuntahkan darahnya dan menghiburnya dengan perkataan yang baik. Ya, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Usamah. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, teman-temanku sekalian, Usamah tetap menjadi orang dekat dan disayangi Rasulullah SAW saat beranjak besar dan menjadi seorang pemuda. Ya, ia menghabiskan masa hidupnya untuk melayani Rasulullah SAW dan dakwah yang beliau sampaikan. Begitu ya. Ada satu ketika yang lain, ya, ketika Hakim bin Hizam Salah, ya. Hakim bin Hizam Salah itu salah satu orang kaya Quraisy. Hasim menghadiahkan pakaian yang mahal kepada Rasulullah SAW. Pakaian tersebut dibeli Hakim dari Yaman seharga 50 dinar. Pakaian tersebut biasa dikenakan oleh raja-raja Yaman di kala itu. Ya. Tapi Rasulullah SAW menolak hadiah dari Hakim. Ya. Hakim ini nama orang, ya.
Rasulullah SAW menolak hadiah dari Hakim karena saat itu ia masih musyrik, ya. Jadi ini salah satu adab, ya, kita tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang musyrik, ya, yang mungkin dia akan mempunyai maksud yang buruk kepada kita, gitu ya. Ini kayak seperti sogokan mungkin, ya, gitu. Tapi Rasulullah SAW mau menerima hadiah tersebut atau mau menerima baju tersebut dari Hakim dengan membayar seharga baju tersebut, ya. Jadi hadiahnya itu dibeli oleh Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW memakai baju itu 1 kali pada hari Jumat, ya. Setelah itu baju beliau diberikan kepada Usamah bin Zaid, ya. Berarti baju mahal, baju raja-raja, ya, juga tidak sayang oleh Rasulullah dikasihkan kepada Usamah bin Zaid, ya. Kemudian kita bisa lanjutkan bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam peperangan, dan Usamah pada saat itu ada di mana, gitu ya. Ada di mana saat peperangan. Sebenarnya peperangan yang ingin Usamah ikuti adalah yang pertama perang Uhud, ya. Perang Uhud. Tetapi Rasulullah SAW belum mengizinkannya, ya, karena belum cukup umur, ya, belum cukup umur, artinya masih kecil, ya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW melarangnya karena masih kecil dan memulangkannya, ya. Pulanglah, katanya, karena belum ada syarat-syarat, belum cukup syarat-syarat untuk mengikuti perang. Namun Usamah menjadi sedih, ya, dan meneteskan air mata sembari ia pulang, ya. Kemudian pada perang Khandaq, ya, setelah perang Uhud ada juga peristiwa perang Khandaq. Usamah kembali datang, ya, dan ingin ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, ya. Saat itu ia berdiri dengan tegak, ya, agar terlihat lebih tua dari usianya, ya, agar terlihat lebih tua, lebih tinggi, gitu ya. Jadi dia berdirinya ditegak-tegakkan, ya. Dan Rasulullah SAW melihatnya kasihan, ya, kasihan ini anak, ya, tetap ingin berjuang berjihad di jalan Allah. Dan akhirnya karena memang di perang Khandaq ini sudah mungkin usianya mencukupi walaupun kurang sedikit karena masih muda. Akhirnya Rasulullah SAW tetap Rasulullah SAW mengikutkan Usamah dalam perang Khandaq, ya. Kita tahu kemarin itu waktu perang Khandaq, peristiwa Ali, ya, yang terfenomenal mengalahkan siapa? Amr, ya. Ali mengalahkan jagoan Quraisy yang bernama Amr bin Hud, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Usamah pada perang Uhud dia tidak ikut, ya, tidak diikut sertakan, ya. Padahal Usamah sendiri dia pengen ikut, ya. Kenapa tidak diikut sertakan? Karena masih muda, masih kecil dan tidak cukup umur. Tetapi di perang Khandaq, ya, Usamah kembali mendaftar menjadi pejuang, menjadi salah satu tentara di jalan Allah untuk berjihad. Diizinkan, ya, baru diizinkan karena Rasulullah SAW melihat kesungguhan dan keinginan Usamah untuk berjihad bersama beliau, ya. Kemudian saat memasuki Mekah, ya, jadi setelah Fathu Mekah, ya, Usamah bersama Rasulullah SAW masuk Mekah, ya. Jadi ketika perang Khandaq dan Uhud dan itu Rasulullah SAW masih berada di Madinah, gitu. Tapi kalau perang
perang Hunain, ya, perang Hunain yaitu setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah itu artinya menaklukkan Mekah, ya, tanpa peperangan, ya. Pada saat perang Hunain, Usama berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika itu pasukan muslimin mundur dan tidak ada yang bertahan di sekitar Rasulullah SAW selain hanya segelintir orang saja, termasuk Usama, ya. Karena memang peperangan Hunain ini sungguh memperdaya, ya, umat kaum muslimin, karena merasa di situ sudah banyak, ya, sudah banyak, sehingga pasukan muslimin mundur, akan tetapi tetap memenangkan peperangan. Kemudian Usama bin Zaid pun mengikuti perang Mut'ah, ya. Perang Mut'ah yaitu perang yang sangat fenomenal karena perang tersebut adalah perang melawan pasukan Romawi, ya. Perang melawan pasukan Romawi yang mana pasukan Romawi berjumlah 200.000 sementara kaum muslimin berjumlah 3.000. Jadi perang yang sangat tidak masuk akal, ya, tetapi pada saat itu kaum muslimin memenangkan perang tersebut, ya, dengan pertolongan Allah. Dan Usamah bin Zaid berada di dalam peperangan tersebut, ya, ikut serta dalam peperangan tersebut, ya. Pada perang Mut'ah ini Usamah berperang di bawah bendera ayahnya, ya. Jadi Zaid bin Harithah itu ayahnya sebagai panglima perang di perang Mut'ah. Nah, pada saat itu Usamah belum genap berusia 18 tahun, ya, masih belasan tahun, mungkin masih usia SMA atau SMP, ya, kalau di Indonesia. Kemudian Usama melihat dengan matanya sendiri kematian ayahnya, ya, syahid ayahnya. Setelah itu ia terus berperang di bawah bendera Ja'far, ya. Jadi saat itu Rasulullah SAW mengangkat 3 panglima yang sangat terkenal pada perang Mut'ah, yaitu pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far, yang ketiga Ibnu Rawahah, ya. Nah, setelah kematian ayahnya Zaid bin Harithah, Usama terus berperang di bawah bendera Ja'far, ya, bendera yang dibawa oleh Ja'far. Lalu ketika Ja'far pun syahid, bendera itu dipegang oleh Ibnu Rawahah. Kemudian dibawa lagi oleh Khalid bin Walid, begitu. Jadi pada saat bendera dibawa oleh Khalid bin Walid, dari sanalah pasukan Romawi mundur, ya. Ya. Demikian kiranya kisah peperangan yang diikuti oleh Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini anak muda usia belasan tahun yang sudah berperang, ya. Tapi pada peristiwa ini Usamah belum menjadi panglima, ya, belum menjadi panglima. Pertama ia ingin mengikuti perang pada saat perang Khandaq, kemudian perang Hunain, kemudian perang Mut'ah, ya. Perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, ya, yang antara perang dari kaum muslimin dengan perang dengan Romawi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa lanjutkan besok kembali dengan melanjutkan bagaimana
dan siapa itu Usama bin Zaid gitu. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari perjalanan kisah sahabat Nabi SAW, utamanya para pemuda-pemuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.